Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisanak semua. Berjumpa lagi dengan Herlando di program Sasana Sastra, channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara ya. Hari ini Kisanak semua kita akan membahas tentang salah satu tokoh era kerajaan Majapahit, yaitu Dyah Halayudha ya, di mana dia berakhir tragis. Nah, kita akan bahas siapa dia sebenarnya gitu ya. Tapi sebelumnya seperti biasa siapkan dulu kopinya, kemudian bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Di dalam dunia pewayangan mungkin kita pernah mengenal nama Sengkuni gitu ya, atau Sakuni gitu di dalam Mahabharata. Nah, dipercaya atau tidak, ternyata di era kerajaan kita pada masa lalu juga ada tokoh yang mirip dengan Sakuni ya, yang memiliki nama asli yaitu Dyah Halayudha, kemudian dia diberikan gelar sebagai Mahapati, nggak pakai H ya, bukan Mahapatih, karena nanti dia akhirnya menjadi Mahapatih gitu ya. Nah, dipercaya atau tidak bahwa di balik gemerlap kerajaan Majapahit yang begitu besar, yaitu tersimpan sisi gelap tentang seseorang yang mengadu-adu gitu ya, yang memporak-porandakan kebesaran kerajaan Majapahit. Dan tokoh itu adalah Dyah Halayudha ya. Dyah Halayudha ini tertulis ya, tokoh Dyah Halayudha ini tertulis di dalam prasasti Siddhateka yang berbunyi Raketuan Mahapatih ring Majapahit Dyah Halayudha. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Dyah Halayudha ini memang pernah menjabat sebagai Mahapatih, tapi memperoleh gelar Mahapatih ini diperoleh dengan cara-cara kotor gitu ya. Bagaimana dia menghasut Ranggalawe, Lembusora dan Nambi gitu ya. Kemudian dia naik menjadi Mahapatih gitu ya. Dyah Halayudha ini muncul di fase-fase genting kerajaan Majapahit ya, yaitu pada awal transisi pemerintahan Raja Kertarajasa menuju ke Jayanegara ya. Jadi di fase-fase genting ini Dyah Halayudha menyusup, muncul di dalam kerajaan Majapahit. Sesuai di dalam Pararaton, dia ini terkenal sebagai seorang yang ulung gitu ya, tetapi dia juga sebagai seseorang yang penghasut gitu ya. Kecerdasannya itu bukan dipakai untuk membangun kerajaan Majapahit, tetapi kecerdasan dia dipakai untuk menghasut ya, demi kepentingan pribadi untuk memperoleh gelar Mahapatih seperti itu. Dan dari situlah para penulis, para sejarawan menyebutnya sebagai Sengkuninya Majapahit. Bukan Sengkuni yang ada di cerita pewayangan Mahabharata, tetapi Sengkuni yang ada di era Majapahit. Karena Dyah Halayudha ini memiliki ambisi yang sangat besar untuk menjadi Majapahit, menjadi Mahapatih, kemudian dengan sifat liciknya itulah dia memberikan hasutan-hasutan ya. Seperti salah satu contoh adalah tragedi di Tambak Beras, yang mana ketika Ranggalawe melakukan pemberontakan dan akhirnya Ronggolawe ini dibunuh oleh Kebu Anabrang. Akhirnya karena si Ronggolawe ini adalah masih saudara atau keponakan daripada Lembusora, dan Lembusora ini pun secara tega akhirnya membunuh kawan seperjuangannya sendiri, yaitu Kebu Anabrang gitu ya.
Nah, dari situlah pemanfaatan inilah akhirnya si Mahapati ini atau Dyahalayudha ini menghasut raja agar adanya hukuman kepada Lembu Sora. Dan juga tidak hanya itu, dia juga melakukan hasutan kepada Kebo Taruna. Kebo Taruna ini adalah anak daripada Kebo Anabrang, ya, agar menuntut sebuah keadilan supaya Lembu Sora ini dihukum. Gitu. Dan akhirnya Lembu Sora pun akhirnya terbunuh. Ya. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ. Yang kedua adalah Nambi, gitu ya. Dan Nambi ini, Patih Nambi ini adalah patih besar kesayangan Raden Wijaya. Dia melakukan cuti, gitu ya. Nambi ini ingin cuti untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit di Lumajang, ya. Dan diberikan izinlah oleh Srijaya Negara. Tetapi pada akhirnya hasutan pun terjadi, ya. Hasutan pun terjadi kepada si Nambi dengan mengatakan kepada raja bahwa Nambi itu pulang ke Lumajang tidak untuk menjenguk ayahnya, tapi menyiapkan kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Itu seperti yang dikatakan oleh Dyahalayudha, ya. Dan akhirnya tanpa basa-basi pun Srijaya Negara mengirimkan pasukan untuk membantai pasukan Lumajang, termasuk Nambi, gitu. Nah, dari situ akhirnya singkat cerita Nambi pun akhirnya terbantai, ya, bersama Keraton Lumajang atau Lamajang. Ya. Setelah itu barulah Dyahalayudha ini diangkat, ya, karena mungkin dianggap sebagai jasa, gitu ya, jasa budi jasa Jaya Negara kepada Dyahalayudha. Akhirnya dia diangkat sebagai Mahapatih, gitu, sebagai patih utama di kerajaan Majapahit, ya. Akhirnya tersampaikanlah tujuan ambisi dari kelicikan Dyahalayudha. Dan ini pun akhirnya Kisanak semua akhirnya ini pun tidak bertahan lama, gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan terciumlah bangkai, gitu ya, terciumlah kebusukan yang disimpan oleh Mahapati itu, ya. Dari laporan seorang dokter istana yaitu Pratanca, ya. Dan pada masa ini seperti kita ketahui Mahapati Gajah Mada sudah ada pada posisi yang agak tinggi, gitu ya. Walaupun dia belum menjabat sebagai Mahapatih, tetapi Mahapati Gajah Mada ini sudah memiliki posisi yang sangat penting dan dianggap oleh si Ratanca ini bahwa memiliki kedekatan khusus dengan Jaya Negara, gitu ya. Karena mengingat pada waktu pemberontakan Rakuti, Jaya Negara diselamatkan oleh Gajah Mada, gitu ya. Nah, dilaporkanlah bahwa selama ini kebusukan Mahapati ini dalam mencapai sebuah posisi penting yang bernama Mahapatih, posisi ini ternyata diraih dengan cara memporak-porandakan orang-orang kepercayaan dan orang-orang pilihan di era Raden Wijaya, ya. Kemudian secara tidak langsung pun melakukan penyelidikan, gitu ya. Mahapati Gajah Mada melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahuilah bahwa ternyata selama ini yang menjadi duri dalam daging kerajaan Majapahit itu adalah Mahapati, ya.
Dan akhirnya Dihalayudha ini ditangkap dan dihukum dengan hukuman yang paling keji pada masa itu, ya, yang disebut sebagai cineleng-celeng. Cineleng-celeng ini yaitu dengan cara memenggal kepala, ya, kepalanya dipenggal dan tubuhnya dicincang, ya, atau kalau bahasa sekarang dimutilasi. Karena dosa besar dari seorang pengkhianat dan seorang penghasut di sebuah kerajaan, walaupun dia seorang mahapatih tinggi, ya, seorang jenderal besar seperti itu. Tetapi karena raihan mahapatih ini diperoleh secara ilegal gitu ya, secara tidak sah, ya, dengan cara menghasut, karena dengan iri hatinya dia, dan akhirnya dia diberikan hukuman yang paling kejam di era itu. Dan selama sejarah Majapahit tidak ada hukuman yang paling kejam selain Dihalayudha ini atau Mahapati ini, ya, yaitu hukumannya yang disebut sebagai cineleng-celeng. Nah, ini akhirnya setelah duri dalam daging ini dicabut, akhirnya kembalilah kerajaan Majapahit menuju pada masa kejayaan, merangkak naik, ya, menuju ke era masa kejayaan. Nah, dari sini kisah semua bahwa yang kita ketahui bersama bahwa seseorang, ya, pembelajaran ini bisa kita jadikan wawasan kepada diri kita sendiri bahwa seseorang yang ingin mencapai sebuah kedudukan, yang ingin mencapai sebuah jabatan tertentu, hendaknya lakukan dengan jujur, lakukan dengan penuh pengabdian, lakukan dengan penuh bakti, seperti itu. Jangan menggunakan cara-cara kotor seperti yang dilakukan oleh Dihalayudha, apapun di dalam segi kehidupan bermasyarakat, ya, baik itu di dunia kerja, baik itu di dunia pengabdian kepada negara dan lain-lain, ya. Hendaknya sifat-sifat iri hati, dengki, ya, kemudian dengan memiliki sifat yang di dalam diri pemberontak seperti itu, ya, hilangkan sifat-sifat seperti itu agar jabatan yang kita peroleh, pangkat yang kita peroleh, apapun itu, ya, menjadi lebih langgeng dan kita layak mendapatkannya karena memang itu adalah jasa-jasa kita. Demikian kisah semua ulasan sedikit mengenai seorang tokoh yang bernama Dihalayudha, dan semoga ini bisa menjadikan tambahan wawasan untuk kita semua. Saya Herlando, akhir kata salam Nusantara Rahayu.